Halo Sob. Sahabat obat berilmu, kita lanjut materi selanjutnya ya Sober. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi antibiotik. Sebenarnya untuk interaksi obat ini banyak ya, ini khusus untuk antibiotik dan yang umum dan perlu saja diketahui. Untuk interaksi obat yang lain nanti saya kasih tutorial untuk pengecekan interaksi dan alamat website gratis dan solusi dari interaksinya. Untuk sekarang yang fokus untuk materi yang umum di lapangan dan khusus yang umum pada soal UKI. Baik, kita mulai. Penggunaan dan interaksi antibiotik dalam praktik klinis. Prinsip penggunaan antibiotik. Identifikasi infeksi. Pastikan adanya tanda dan gejala infeksi bakteri. Hindari penggunaan pada infeksi virus. Pemilihan antibiotik. Pertimbangkan lokasi infeksi, pola kuman, dan peta kuman lokal. Evaluasi terapi. Pantau respons klinis pasien. Pertimbangkan kultur dan uji sensitivitas. Terapi antibiotik. 1. Terapi antibiotik empiris adalah pemberian antibiotik pada penyakit infeksi bakteri yang belum diketahui penyebabnya. 2. Terapi antibiotik definitif adalah pemberian antibiotik yang dipilih berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi. Bahaya interaksi antibiotik. Kegagalan terapi. Penurunan efektivitas antibiotik. Efek toksik. Peningkatan risiko efek samping. Gangguan kardiovaskular. Aritmia hingga henti jantung. Kematian mendadak. Pada interaksi berat seperti eritromisin terfenadin. Interaksi antibiotik dengan mineral. Fluoroquinolon. Antasida menurunkan absorpsi. Kalsium menghambat aktivitas. Besi dan zinc mengurangi efektivitas. Susu menurunkan bioavailabilitas. Tetrasiklin sama dengan fluoroquinolon, hafalin salah satu jadi mempermudah. Ceftriaxone. Ion kalsium membentuk endapan. Ringer laktat meningkatkan risiko presipitasi. Gunakan NaCl 0,9%. Risiko oklusi pembuluh darah. Interaksi antibiotik dengan obat lain. Cotrimoxazole, sulfonilurea. Meningkatkan risiko hipoglikemia berat. Pantau gula darah secara ketat. Cotrimoxazole, warfarin. Meningkatkan risiko perdarahan. Evaluasi INR lebih sering. Eritromisin, terfenadin. Berisiko menyebabkan aritmia fatal. Kombinasi harus dihindari. Rifampicin, induktor enzim kuat. Mekanisme kerjanya. Menginduksi enzim metabolisme sehingga kadar obat lain menurun drastis. Obat terpengaruh. Warfarin, kontrasepsi oral, propranolol, sulfonilurea, antijamur azol, protease inhibitor. Solusi kontrasepsi. Ganti ke metode non-hormonal seperti kondom atau IUD tembaga. Aminoglikosida, risiko nefrotoksik dan ototoksik. Obat nefrotoksik. Amfoterisin, saib, vancomycin, cisplatin meningkatkan risiko kerusakan ginjal ketika dikombinasi dengan aminoglikosida. Obat ototoksik. Furosemide dan cisplatin dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen saat berinteraksi dengan aminoglikosida. Blok neuromuskuler. MgSO4 menyebabkan potensiasi blok neuromuskuler yang dapat mengancam pernapasan pasien. Modifikasi ekskresi antibiotik. Penisilin. Probenecid menghambat sekresi tubular. Meningkatkan kadar antibiotik dalam darah. Cefalosporin. Aspirin menghambat ekskresi. Risiko peningkatan toksisitas. Aminoglikosida. MgSO4 mempotensiasi blok neuromuskuler. Pantau fungsi pernapasan. Pengawasan. Obat dengan indeks terapi sempit seperti digoxin dan teofilin memerlukan monitoring ketat. Sulfonamida, interaksi dengan obat indeks terapi sempit. Obat berisiko tinggi. Sulfonilurea, phenytoin, warfarin memiliki interaksi berbahaya dengan cotrimoxazole. Risiko utama.
hipoglikemia berat dengan sulfonilurea dan perdarahan dengan warfarin. Prinsip utama: hindari cotrimoxazole dengan phenytoin karena indeks terapi yang sangat sempit. Strategi pencegahan interaksi berbahaya. Rekam obat lengkap. Dokumentasikan semua obat yang dikonsumsi pasien. Periksa interaksi. Gunakan database interaksi obat terupdate. Jeda pemberian. Pisahkan waktu pemberian obat yang berinteraksi. Konsultasi. Kolaborasi dengan apoteker klinis atau dokter untuk kasus kompleks. Untuk tutorial cek interaksi obat ada di video selanjutnya ya. Terima kasih.